Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 pembelajaran tematik akan membahas tentang prinsip dan rambu-rambu pembelajaran tematik. Nah, adapun anggota kami, yang pertama Anita Sari Surveyati, yang kedua Erma Yunita Sari, dan yang ketiga saya sendiri Melta Sirolastika, dan yang keempat Weni Widayanti. Nah, teman-teman, langsung saja kita saksikan video kami pada pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Prinsip dasar pembelajaran tematik. Prinsip dasar pembelajaran tematik ini ada beberapa. Yang pertama itu ada prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema harus saling tumpang tindih dan ada keterkaitannya menjadi target utama dalam pembelajaran tematik. Nah, dengan demikian, dalam penggalian tema ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dapat mudah digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua itu, tema harus bermakna. Tema yang dipilih harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus sesuai dengan tingkat dan perkembangan psikologi anak. Nah, yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Nah, itu adalah beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam penggalian tema. Nah, yang kedua, ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Nah, prinsip pengelolaan pembelajaran ini dapat optimal apabila guru mampu menempatkan diri dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Prabowo tahun 2000, dalam pengelolaan pembelajaran ini, guru hendaknya berlaku. Yang pertama itu, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam belajar mengajar. Nah, yang kedua itu, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Nah, itu adalah beberapa yang diperhatikan dalam prinsip pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga itu ada prinsip evaluasi. Nah, prinsip evaluasi ini pada dasarnya evaluasi menjadi fokus utama dalam suatu kegiatan. Nah, bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi? Maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping dibentuknya evaluasi lainnya. Yang kedua itu, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi proses belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, yang keempat itu ada prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini, guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke satu kesatuan yang utuh dan bermakna. 5. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan. Maksudnya, pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa. 6. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa menemukan tema, agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang real sekaligus mengaplikasikannya. 7. Efisiensi. Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat. Yang berikutnya B, prinsip-prinsip pembelajaran tematik menurut Trianto. Nah, yang pertama itu ada prinsip penggalian tema.
Prinsip penggalian tema ini menjadi prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Maksudnya, tema-tema yang saling tumpang tindih ada keterkaitan yang menjadi target utama dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran ini diharapkan guru mampu menjadi fasilitator dan mediator dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada prinsip evaluasi. Evaluasi ini fokus di setiap kegiatan. Nah, karena evaluasi ini akan dijadikan bahan supaya kita sebagai guru mengetahui sejauh mana pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang keempat itu yang terakhir prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini guru dituntut mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai dengan tuntas tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. C. Rambu-rambu pembelajaran tematik. Yang pertama adalah tidak semua mata pelajaran dapat dipadukan. Ada beberapa mata pelajaran yang tidak memungkinkan untuk digabungkan dengan mata pelajaran lain dalam satu tema. Oleh karena itu, tidak perlu dipaksa untuk menggabungkan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Akan lebih baik dibelajarkan secara sendiri-sendiri. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan, baik melalui tema lain maupun secara tersendiri. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dalam pembahasan kami pada kali ini dan penyampaian materi kami pada hari ini, kami mohon maaf. Selamat siang.